Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 6A03 akan mempresentasikan materi anggaran biaya overhead. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ferry Irawa, NIM 2019 017 086. Selanjutnya, Nurul Arianti, NIM 2019 017 100 dan Nur Hasanah, NIM 2019 017 120. Ya baik, kita langsung masuk ke materi pendahuluan. Yang pertama, perencanaan biaya overhead pabrik. Perencanaan dan pengendalian biaya dan beban merupakan kewajiban seorang manajer dalam mencapai tujuan perusahaan, cost dan expense. Yang kedua, anggaran biaya overhead pabrik. BOP adalah seluruh biaya pabrik dalam proses produksi kecuali bahan mentah dan tenaga kerja langsung. Jenis-jenis biaya yang termasuk BOP. Yang pertama, biaya bahan mentah tidak langsung atau biaya penolong. Contohnya pada perusahaan kertas seperti soda, kaporit. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung atau gaji sama dengan upah tunjangan dari karyawan departemen, pembantu EKP listrik, dan karyawan tertentu seperti mandor. Yang ketiga, biaya reparasi atau pemeliharaan. Yang keempat, biaya timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu atau amortisasi. Yang keenam, BOP yang membutuhkan uang tunai. Selanjutnya, penangguhjawaban perencanaan biaya. Yang A, departemen produksi sama dengan departemen di pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir dan menjadi bagian yang secara langsung memproses barang jadi. Yang B, departemen jasa sama dengan departemen yang menyediakan jasa dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Yang kedua, perilaku biaya dan wewenang penganggaran. Yang pertama yang A, biaya tetap. B, yang jumlahnya tetap tidak bergantung volume kegiatan. Yang B, biaya variabel, biaya yang totalnya berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Yang C, biaya semi variabel sama dengan biaya yang bersifat campuran antara biaya tetap dan variabel. Berikut contohnya. Keterangan pertama, biaya listrik total atau RP. Yang keterangan kedua, jumlah unit produksi atau tahun. Keterangan ketiga, biaya listrik. Biaya listrik adalah ada dua keterangan. Yang pertama, fixed cost atau tahun. Yang keterangan kedua, variable cost atau unit. Di biaya listrik total, yang pertama 2.500.000, jumlah unit produksi 2.000, fixed cost per tahun 5.000, variable cost per unit 1.000. Keterangan kedua, di biaya listrik 2.600.000, di jumlah unit produksi per tahun 2.100, fixed cost per tahun 5.000, di variable cost per tahun per unit 1.000. Di keterangan ketiga, biaya listrik 2.700.000, di jumlah unit produksi per tahun 2.200.000, fixed cost per tahun 5.000, variable cost per unit 1.000. Di keterangan keempat, biaya listrik total 2.800.000, di jumlah unit produk 2.300, di fixed cost 5.000, di variable cost 1.000. Di keterangan keempat, biaya listrik 2.900.000, di jumlah unit produksi 2.400, di fixed cost 5.000, di variable cost 1.000. Keterangan terakhir, biaya listrik 3 juta, jumlah unit produksi per tahun 2.500, fixed cost 5.000, variable cost 1.000.
Pembebanan biaya overhead pabrik, clean all cost konsep. Yang pertama, metode alokasi langsung atau direct allocation method. Contoh kasus pertama, metode alokasi langsung. PT QR mengelola produknya melalui dua departemen produksi, yakni departemen produksi proses pertama dan proses kedua, dan ditunjang oleh dua departemen jasa listrik dan departemen jasa pemeliharaan mesin. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh departemen produksi dengan proporsi. Di keterangan pertama departemen produksi, keterangan kedua departemen jasa X, dan ketiga departemen jasa Y. Yang pertama, departemen produksi itu proses pertama di 30% dan di departemen jasa X, 25% di departemen jasa Y. Proses kedua 35% di departemen jasa X, 40% di departemen jasa Y. Proses ketiga 30% di departemen jasa X, 35% di departemen jasa Y. Perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen, yang keterangan pertama itu departemen produksi, yang kedua jumlah BOP. Yang pertama itu proses pertama 180 juta di jumlah BOP. Proses kedua 200 juta di jumlah BOP. Proses ketiga 150 juta di jumlah BOP. Di jasa X 30 juta di jumlah BOP. Jasa Y 60 juta di jumlah BOP. Penyelesaian kasus menghitung BOP dianggarkan alokasi BOP dari masing-masing departemen. Yang keterangan pertama, yang kedua proses pertama, proses 1, yang ketiga proses 2, yang keempat proses 3. Keterangan pertama itu BOP langsung 1.176 juta di proses pertama, 165.500 di proses kedua, 168.500 di proses ketiga. Jasa X 9 juta di proses pertama, 10.500 di proses kedua, 10.500 di proses ketiga. Jasa Y 15 juta di proses pertama, 24 juta di proses kedua, 21 juta di proses ketiga. BOPTL 24 juta di proses pertama, 34.500 di proses kedua, 31.500 proses ketiga. Total di proses pertama 200 juta, proses kedua 200 juta, proses ketiga 200 juta. Yang pertama, jasa X. BOP departemen jasa X sebanyak 30 juta. Seluruhnya dilokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 sama dengan 30% kali 30 juta sama dengan 9 juta. Departemen 2 proses 2 sama dengan 30% kali 30 juta sama dengan 10.500. Departemen proses 3 sama dengan 30% kali 30 juta sama dengan 10.500. Total 30 juta. Jasa X, BOP departemen jasa Y sebanyak 60 juta. Seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 sama dengan 25% kali 60 juta sama dengan 15 juta. Departemen proses 2 sama dengan 40% kali 60 juta sama dengan 24 juta. Departemen proses 3 sama dengan 30% dikali 60 juta sama dengan 21 juta. Total 60 juta. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Kasus 2, metode alokasi bertahap. PT Abimayu mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal sebesar 50.000 unit selama tahun 2011 sampai
sebesar yang keterangan pertama di departemen, kedua kegiatan, yang ketiga jumlah BOP. Departemen proses 1 setting kegiatan 22.800 di BOP, di jumlah BOP. Departemen proses 2 finishing di kegiatan, jumlah BOP 12.200. Departemen jasa X, listrik di kegiatan, jumlah BOP 28 juta. Jasa X, jasa Y di departemen pemeliharaan di kegiatan, jumlah BOP 2 juta. Rencana penggunaan jasa dari departemen jasa adalah jasa bagian jasa selain digunakan oleh bagian produksi atau departemen proses 1 dan proses 2 juga dipakai oleh bagian jasa sendiri. Dalam hal ini terjadi tukar-menukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan proporsi pemakai jasanya. Di keterangan departemen jasa pemberi jasa, di keterangan kedua departemen pemakai jasa. Di keterangan kedua ini ada 4 keterangan, proses 1, proses 2, dan jasa X dan jasa Y. Departemen jasa pemberi jasa X di proses 1 30%, di proses 2 50%, di jasa X nil, di jasa Y 20%. Di jasa Y 40% di proses 1, di proses 2 35%, di jasa X 25%, di jasa Y nil di departemen pemakai jasa. Berikut penyelesaian menggunakan aljabar. Dari data tersebut diminta yang pertama menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa, dan yang kedua menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Penyelesaian kasus menggunakan metode aljabar, di mana X sama dengan A1 ditambah B1 kali Y, dan Y sama dengan A2 ditambah B2 kali X. Mencari X sama dengan 28 juta ditambah 25% YX sama dengan 28 juta ditambah 0,25 dikalikan 2 juta ditambah 0,2X. Y-nya sama dengan 2 juta ditambah 20% XX sama dengan 28 juta ditambah 500.000 ditambah 0,05X. X dikurangi 0,05X sama dengan 28.500. X-nya ketemu 30 juta. Untuk Y, 2 juta ditambah 0,2 XY sama dengan 2 juta ditambah 0,2 dikalikan 30 juta. Y-nya ketemu 8 juta. Keterangan yang pertama, BOP bagian jasa listrik mendapat alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan sebesar 30 juta. Yang kedua, BOP bagian jasa pemeliharaan setelah mendapat alokasi BOP dari bagian jasa listrik adalah sebesar 8 juta. Berikut jumlah BOP neto untuk masing-masing departemen jasa. Bagian listrik, mula-mula 28 juta mendapat tambahan 2 juta dan pengurangan 6 juta. BOP netonya menjadi 24 juta. Untuk bagian pemeliharaan, mula-mula 2 juta mendapat tambahan 6 juta dan pengurangan 2 juta. BOP netonya menjadi 6 juta. Jumlah mula-mula 30 juta dan BOP neto jumlahnya 30 juta. BOP dianggarkan dan tarif BOP. BOP langsung pada proses 1 adalah 22.800. Alokasi BOP tidak langsung jasa X sama dengan 9 juta, jasa Y 3.200.000. BOP tidak langsungnya totalnya 12.200.000, total 35 juta. Untuk total produksi per unitnya 50.000. Tarifnya menjadi 35 juta dibagi 50.000, hasilnya 700. Untuk proses 2, BOP langsung 12.200.000.
Alokasi BOP tidak langsung pada jasa X 15 juta, pada jasa Y 2.800.000. BOP tidak langsung totalnya adalah 17.800.000. Untuk total menjadi 30 juta, sementara total produksi per unitnya adalah 50.000. Tarifnya 30 juta dibagi 50.000 menjadi hasilnya 600. Selanjutnya adalah perhitungan tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran BOP terdiri dari kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP pada produk dengan satuan kegiatan. Yang pertama adalah satuan produk. Tarif BOP per satuan, rumusnya tarif BOP dibagi taksiran jumlah satuan produksi. Contohnya, BOP yang dianggarkan pada proses 1 adalah 35 juta, total produksi 50.000 per unit, tarif BOP-nya adalah 700 per unit. Untuk proses 2, BOP dianggarkan 30 juta, total produksi 50.000 unit, tarif BOP-nya 600 per unit. Yang selanjutnya, biaya bahan mentah. Tarif BOP per satuan, rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan mentah yang dipakai. Contohnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 30 juta. Untuk taksiran biaya bahan mentah selama 1 tahun anggaran adalah 60 juta. Menghitung tarif BOP yaitu 30 juta dibagi 60 juta dikalikan 100% sama dengan 50% dari biaya mentah. Kemudian menghitung biaya tenaga kerja. Tarif BOP persatuannya adalah taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung. Contohnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 30 juta. Untuk taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran adalah 90 juta. Tarif BOP-nya 30 juta dibagi 90 juta dikalikan 100% sama dengan 33,3% dari biaya tenaga kerja langsung yang telah dipakai. Yang selanjutnya adalah menghitung jam tenaga kerja. Tarif persatuan rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 30 juta. Sementara taksiran biaya tenaga kerja langsungnya 3.000 per jam. Maka tarif BOP-nya sebesar 30 juta dibagi 3.000 jam sama dengan 10.000 per jam tenaga kerja langsung. Untuk jam mesin, rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja mesin. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 30 juta, taksiran biaya mentah selama 1 tahun 10.000 per jam mesin. Tarif BOP-nya sebesar 30 juta dibagi 10.000 jam sama dengan 3.000 per jam mesin. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Tarif persatuan rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja mesin. Ini adalah harga pokok produk atau produk costing. Beberapa hal yang harus diketahui untuk menghitung harga atau biaya produksi yaitu yang pertama, volume produksi atau anggaran produksi. Yang kedua, biaya bahan mentah. Ketiga, biaya tenaga kerja langsung per masing-masing barang. Keempat, biaya overhead pabrik per masing-masing departemen. Kelima, satuan kegiatan. Dan yang terakhir, angka-angka standar pada masing-masing departemen. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Biaya produksi per unit adalah informasi yang penting di samping dengan biaya lain dan non-biaya. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi, informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk memantau realisasi produksi sesuai dengan perhitungan. Yang ketiga, menghitung laba rugi perusahaan. Informasi biaya produksi diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan mampu menghasilkan laba bruto atau rugi. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan, produk jadi, dan produk dalam proses. Neraca harus disajikan harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Berikut proyeksi dari laporan laba rugi. Untuk yang selanjutnya, contoh kasus, harga pokok produk dan laporan laba rugi.
Perusahaan Sadino Group membuat laporan laba rugi untuk tahun 2011 dengan data sebagai berikut. A. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan per departemennya. Departemen Proses 1, kegiatan processing, jumlah BOP 22.500.000. Departemen Proses 2, kegiatan finishing, jumlah BOP 13.300.000. Departemen Jasa X, kegiatan listrik, jumlah BOP-nya 11 juta. Dan Departemen Jasa Y, kegiatan gudang, jumlah BOP-nya 3.200.000. B. Rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah Departemen Pemberi Jasa X, proses 1 50%, proses 2 35%, dan jasa Y-nya 15%. Untuk Departemen Pemberi Jasa Y, proses 1 30%, proses 2 50%, dan jasa X-nya 20%. Tingkat kegiatan di Departemen Proses 1 yaitu sebesar 10 jam untuk produk A 50% dan produk B 50%. Kemudian untuk Departemen Proses 2 5 jam dengan komposisi 60% produk A dan 40% untuk produk B. D. Unit kegiatan harga jual. Produk A diproduksi sebanyak 20 unit dengan harga 70.000 per unit. Kemudian produk B diproduksi sebanyak 1000 unit dengan harga jual 50.000 per unit. Kemudian E yaitu biaya produksi lainnya per jenis produk. Pertama, jenis bahan, produk A dan produk B. Untuk bahan mentah langsung, produk A sebesar 10 juta, produk B 7 juta. Untuk tenaga kerja langsung, produk A 15 juta dan produk B 3 juta. Biaya usaha yang pertama biaya pemasaran sebesar 12.500.000 dan biaya administrasi dan keuangan 7.500.000. Berdasarkan data di atas diminta untuk 1. Menghitung BOP neto, kemudian yang 2. Menghitung BOP yang dianggarkan masing-masing, yang ketiga menghitung tarif BOP, yang keempat yaitu menghitung sasaran kegiatan, yang kelima menghitung BOP per produk, yang keenam menghitung HPP per produk, dan yang ketujuh menyusun laporan laba rugi. Asumsinya yang pertama beban bunga sebesar 5 juta dan pajak sebesar 30%. Yang pertama menghitung BOP neto dengan model aljabar. Pertama, X diasumsikan sama dengan 11 juta ditambah 20% Y. Kemudian untuk perhitungannya X sama dengan, dan untuk Y sendiri 3.200.000 plus 15X. X sama dengan 11 juta plus 20% dikali poin Y kan tadi 3.200.000 plus 15%, jadi 20% dikali 3.200.000 ditambah 15X sama dengan X sama dengan 11 juta plus 640 ditambah 0,03X. X sama dengan 0,03X sama dengan 11.640. Kemudian X sama dengan 12 juta. Karena X sama dengan 12 juta, berarti untuk Y sama dengan, untuk persamaan Y sama dengan 3.200.000 plus 15% X, Y sama dengan 3.200.000 plus 15% dikali 12 juta, yaitu hasilnya Y sama dengan 5 juta. Selanjutnya keterangan untuk bagian listrik atau jasa X dan bagian gudang atau jasa Y. Mula-mula 11 juta, kemudian Y mula-mula 3.200.000, terdapat tambahan pada X 1 juta dan kurangan 1.800.000 sehingga BOP netonya 10.200.000. Untuk Y tambahannya 1.800.000 dan pengurangannya 1 juta sehingga totalnya 4 juta. Untuk BOP neto sama dengan 4.200.000 untuk kedua jasa X dan Y. Poin yang kedua yaitu menghitung BOP yang dianggarkan masing-masing departemen. Keterangan proses 1 dan proses 2. BOP langsung pada proses 1 22.500.000, BOP pada proses 2 13.300.000. Alokasi BOP-nya pada jasa X sebesar 6 juta, jasa Y 1.500.000 pada proses 1. Pada proses 2, jasa X sebesar 4.200.000 dan jasa Y sebesar 2.500.000. BOP tidak langsungnya 7.500.000 pada proses 1, BOP tidak langsung pada proses 2 yaitu 6.700.000 dan total BOP dianggarkan untuk proses 1 30 juta dan untuk proses 2 20 juta. Keterangan alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa listrik atau jasa X. BOP Departemen Jasa X sebanyak 10.200.000, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing. Pada perhitungannya, Departemen Proses 1 50% per 85 dikali 10.200.000. Total BOP yang dianggarkan yaitu sebanyak 6 juta. Kemudian Departemen Proses 2 35 per 85 dikali 10.200.000 sama dengan 4.200.000 sehingga totalnya tetap 10.200.000. Untuk jasa Y atau gudang,
BOP Departemen Jasa sebanyak 4 juta dialokasikan untuk proses 1 30/80 sama dengan 4 juta dikali 4 juta sama dengan 1.500.000. Untuk Departemen proses 2 sama dengan 50/80 dikali 10.200.000 dikali 4 juta sama dengan 2.500.000 sehingga totalnya 4 juta. Poin selanjutnya yaitu 3 menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen. Yang pertama, untuk masing-masing departemen BOP dianggarkan proses 1 yaitu 30 juta, untuk proses 2 20 juta. Satuan kegiatannya proses 1 15.000, untuk proses 2 8.000. Tarif BOP yaitu 30 juta bagi 15 sama dengan 2.000. Tarif BOP per jamnya. Kemudian proses 2 2.500. Yang keempat yaitu menghitung satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi per produk. Keterangan untuk unit produk. Departemen proses 1 produk A 2.000, produk B 1.000. Kemudian jam TKL-nya 10 dikali 50% sama dengan 5, kemudian 10 dikali 50% sama dengan 5, totalnya 10 dan 5.000 untuk satuan kegiatannya, sehingga total untuk departemen 1 15.000. Selanjutnya departemen proses 2 untuk produk A unitnya sebanyak 2.000, kemudian produk B sebanyak 1.000. JKL per unitnya yaitu 3, kemudian satuan kegiatannya totalnya sebanyak 8.000 jam. Selanjutnya yaitu menghitung BOP per produk. BOP per produk dihitung per departemen sama dengan poin yang P, yaitu caranya hampir sama, namun pada perhitungan ini tarif BOP yaitu berapa harganya dibagi jam, kemudian satuan kegiatannya dan BOP yang dianggarkan. Kemudian perhitungannya seperti ini. Tarif BOP-nya berapa, kemudian dikali satuan kegiatan, nanti akan muncul BOP dianggarkan. Contohnya produk A, tarif BOP-nya 2.000, kemudian satuan kegiatannya 10.000, maka BOP dianggarkan sebanyak 20 juta. Kemudian produk B, tarif BOP-nya 2.000, kemudian jam kegiatannya 5.000, berarti BOP dianggarkannya 10 juta. Jadi untuk proses 1 totalnya sebesar 30 juta rupiah. Menghitung HPP per produk. Menghitung HPP per produk dihitung per produk A dan produk B. Untuk biaya bahan mentah langsung produk A 10 juta, B 7 juta, biaya tenaga kerja langsung untuk A 15 juta, untuk B 3 juta. Kemudian per departemen produksi. Departemen proses 1 yaitu 20 juta untuk produk A dan produk B 10 juta. Departemen proses 2 untuk produk A 15 juta dan produk B 5 juta. Total BOP dianggarkan sebesar 35 juta. Kemudian untuk produk B 15 juta. Harga pokok produknya sebesar 60 juta untuk produk A dan produk B sebesar 25 juta. Unit produk yang diproduksi untuk produk A 2.000 dan produk B 1.000. HPP per unitnya 60 juta atau harga pokok produk dibagi unit produksi. Untuk produk A 30.000, untuk produk B 25. Selanjutnya proyeksi laba rugi tahun 2A11. Pada perhitungan ini nanti akan memasukkan data-data seperti bunga dan juga pajak, penerimaan penjualan. Karena diasumsikan penjualan produk A dan produk B terjual semua, maka penerimaan penjualnya untuk produk A 140 juta dan produk B 50 juta, sehingga totalnya 190. HPP totalnya 85 juta, sehingga laba kotornya 105 juta. Biaya usahanya yaitu pemasaran 12.500 dan admin keuangan 7.500 ketika diasumsikan dalam rupiah. Jadi total biaya usahanya 20 juta. Jadi laba kotor atau 105 dikurangi 20 juta. Laba usaha atau earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak sebesar 85 juta. Kemudian bunganya sebesar 50 juta akan mengurangi EBIT-nya tadi, sehingga total laba sebelum pajak atau EBT earning before tax sebesar 80 juta. Pajaknya adalah 30% dari bunga. Pajaknya ada 30% dari laba, sehingga 30% dikali 80 juta, hasilnya 27 juta rupiah. Sehingga nanti earning after tax-nya yaitu 53 juta rupiah. Selanjutnya pengendalian biaya overhead pabrik. Pengendalian biaya overhead pabrik harus diidentifikasi oleh pihak manajemen dan dikendalikan oleh setiap
pusat tanggung jawab. Maksudnya, biaya yang tidak dapat dikendalikan seharusnya tidak diidentifikasi sebagai tanggung jawab manajer sebuah pusat tanggung jawab. Pentingnya pemakaian jasa dikendalikan atas dasar unit jasa dan bukan oleh nilai biaya. Jika diinginkan untuk menggunakan nilai biaya, maka departemen pemakai harus dikenai ukuran standar bukan ukuran aktual. Yaitu critical review akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di critical review. Identitas, judul, the impact of overhead cost budgeting on the annual impress expenditures of state ministries, department dan agency atau MDAS as to the from cross refer study Nigeria. Nama penulis William Smart Inyang. Penerbit International Business Research. Volume dan nomor. Volume 6 nomor 6 tahun 2013. Pendahuluan. Penulis tidak memaparkan penelitian terdahulu dan juga keterbaruan dari penelitian yang dilakukan saat ini. Penulis masih menggunakan referensi lama seperti tahun 2002 dan 2003. Tinjauan literatur. Tidak terdapat grand teori dalam penelitian ini. Pembahasan. Yang pertama, cross refer state. Negara bagian lain di Nigeria memperoleh dan menerapkan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif untuk kepentingan warganya. Yang kedua, salah satu instrumen yang digunakan negara untuk mencapai tujuan ini adalah anggaran. Pelaksanaan anggaran biaya overhead yang buruk telah mempengaruhi sebagian besar dari 63 MDA di negara bagian cross refer, dan masalah ini masih akan terus berlanjut. Yang ketiga, penggunaan anggaran biaya overhead impres khusus dan impres tambahan masih belum efektif. Malpraktik keuangan memiliki sedikit atau tidak memiliki hubungan dengan pengeluaran impres. Yang keempat, kurangnya penyediaan anggaran untuk keperluan mendesak menimbulkan ketidakpatuhan terhadap sistem penganggaran biaya overhead yang ada. Yang kelima, ketidakpatuhan ini mengarah pada tindakan pemerintah seperti mengeluarkan dana impres anggaran ke MDA yang layak tanpa merevisi anggaran biaya overhead yang ada. Yang keenam, tindakan pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan kelebihan pengeluaran impres atas anggaran biaya overhead. Yang ketujuh, sistem anggaran yang efisien dan efektif serta tinjauan anggaran rutin dapat membantu memeriksa pengeluaran impres serta anggaran. Link jurnal https://2 paper /ssrn.com atau /sol3-papers.com/cfm sama dengan ABS abstrak ID sama dengan 2834489. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.